Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Restuwidi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Terciptanya budaya positif di sekolah adalah salah satu tanggung jawab utama dari seorang guru. Konsep-konsep inti yang dapat diterapkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara untuk menerapkan kedisiplinan pada anak yang dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta mengarahkan anak menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif lebih mengarahkan anak pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri ketika anak akan mengambil keputusan melakukan berbagai tindakan. Disiplin positif yaitu disiplin diri yang dapat membentuk murid, memahami serta menyadari suatu perilaku berdasarkan motivasi intrinsik, bukan dikarenakan ingin mendapat pujian atau takut mendapatkan hukuman atau karena suatu keterpaksaan. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, melakukan sesuatu dengan tujuan menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh penghargaan, hadiah, atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu agar menjadi orang sesuai dengan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang sebaiknya digunakan oleh guru di antara kelima posisi kontrol restitusi yang ada. Ketika guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid, dalam hal ini guru memberikan peluang bagi murid untuk bertanggung jawab serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Posisi kontrol sebagai manajer yang mengacu pada restitusi yang digunakan oleh guru akan mengarahkan murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka identitas pada diri murid akan dapat tercipta. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah yang dilaksanakan melalui suatu proses kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal, di mana pernyataan tersebut mudah dipahami dan mudah diingat, serta dapat diterapkan sesuai kondisi di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal
ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar materi budaya positif dan 3 materi sebelumnya adalah sebagai berikut. Budaya positif dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian budaya positif dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif dikaitkan dengan visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, maka akan mendukung usaha tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak tersebut, maka akan dapat mendukung terwujudnya budaya positif. Selain itu, peran sebagai penggerak yang dimiliki oleh guru dapat membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang menjadi acuan dari visi guru penggerak adalah bagaimana budaya positif dapat terbentuk dan mengarah pada terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, di mana hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman. Setelah saya memahami konsep dari modul 1.4 tentang budaya positif, maka apa yang saya pahami akan saya implementasikan di lingkungan sekolah dan saya akan mengimbaskan kepada rekan guru yang lain. Hal yang menarik, menurut saya, hal yang menarik bagi saya adalah keterkaitan antara implementasi budaya positif dengan peningkatan kualitas berjalannya proses pendidikan, di mana dengan penerapan budaya positif maka terjadi peningkatan kualitas mental, emosional, dan perubahan sikap murid ke arah positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah sebelum mengenal segitiga restitusi, saya menangani permasalahan murid dengan cara yang kurang tepat. Hal baik yang sudah saya mulai, saya melakukan suatu hal terkait segitiga restitusi, yaitu dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini adalah hal yang paling tepat untuk digunakan ketika menyelesaikan permasalahan murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami yaitu saya menangani permasalahan 2 peserta didik, di mana salah satu dari mereka mengejek yang lain. Dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dihadapi peserta didik, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan, maka masalah dapat tersolusi dengan baik. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya rasakan, saya sangat senang dan bersyukur karena telah memperoleh ilmu tentang segitiga restitusi yang dapat saya implementasikan dalam menyelesaikan permasalahan murid. Dan dengan penerapan segitiga restitusi, murid dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang menjadikan murid bisa memperoleh pelajaran dari kesalahan yang telah dilakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang telah menuju ke arah baik menurut saya adalah telah muncul motivasi intrinsik dari dalam diri murid dalam melaksanakan budaya positif setelah memperoleh pendampingan dari guru menggunakan segitiga restitusi. Hal yang harus diperbaiki adalah bagaimana saya memposisikan diri pada posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya ambil atau saya lakukan sebelumnya adalah pembuat rasa bersalah dan penghukum. Saya merasa bersalah karena saya telah mengatakan hal-hal yang mungkin menyakiti murid. Biasanya setelah melakukan pendampingan, saya selalu meminta maaf pada murid apabila ada hal yang tidak menyenangkan yang telah saya lakukan selama melaksanakan pendampingan. Dan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya telah mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa bahagia dan bersyukur karena ketika menyelesaikan masalah dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, terjadi komunikasi dua arah. Dan pada akhir solusi menjadikan murid memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah melakukan penerapan segitiga restitusi, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah dan tahapan menanyakan keyakinan. Pada proses pembimbingan yang saya lakukan terhadap murid, saya berusaha mengajak murid untuk menjelaskan kesalahan yang telah diperbuat. Lalu, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya pada masa depan atau masa yang akan datang. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana program di sekolah mampu mengarahkan pada suatu kolaborasi antar warga sekolah, orang tua murid, serta lingkungan sekitar sekolah. Budaya positif ini sebaiknya dilakukan di kelas, sekolah, bahkan di rumah dengan kerjasama bersama wali murid. Harapannya adalah akan terbentuk karakter baik yang kuat pada murid ketika dia berada pada kondisi apapun dan dimanapun. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang keterkaitan antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Semoga bermanfaat.
Mari seluruh guru di Indonesia tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.